Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat menyimak. Kejadian ini dialami seorang sahabat dekat yang selalu didatangi arwah sahabatnya yang telah meninggal dunia. Yanti dan Heni ini adalah dua orang yang sudah bersahabat sejak SMA. Mereka berdua sekarang berkuliah di sebuah kampus yang sama. Dan pada saat itu, Yanti dan Heni selalu bermain bersama, bareng kesana kemari, suka duka dilalui bersama. Kadang juga saling curhat tentang kehidupannya masing-masing. Ya pokoknya sudah seperti saudara. Ketika Yanti main ke rumahnya Heni, orang tuanya sudah menganggap Yanti seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Heni, kalau main ke rumahnya si Yanti, diperlakukan seperti anaknya oleh orang tuanya si Yanti. Pernah suatu ketika, Heni mengajak Yanti pergi ke salah satu tempat. Heni minta diantar oleh Yanti untuk pergi ke mall. Katanya Heni ini mau mencari buku novel terbaru kesukaannya. Memang hobinya Heni ini membaca buku novel saat ada waktu luang. Ya bisa dibilang kalau Heni sedang gabut tidak ada kerjaan. Suatu ketika, Heni menghampiri ke rumah Yanti dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Keduanya tidak berangkat kuliah. Heni dari rumahnya berniat untuk berkunjung ke rumah Yanti untuk minta diantar ke mall. Dengan menggunakan sepeda motornya yang biasa Heni bawa ke kampus. Sekitar pukul 9 pagi, Heni pergi ke rumah si Yanti. Saat itu, Heni belum janjian terlebih dahulu pada si Yanti meskipun melalui pesan. Jadi Heni langsung menghampiri saja ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Heni sampai juga di rumahnya Yanti. Jarak rumahnya Heni menuju ke rumah Yanti tidak terlalu jauh, hanya beda gang saja. Tetapi mereka berdua masih satu kampung. Dan hanya butuh waktu 3 menit saja untuk sampai ke rumah Yanti. Sesampainya di depan rumahnya Yanti, Heni mematikan mesin motornya terlebih dahulu. Terlihat rumah Yanti tertutup dan sepi. "Assalamualaikum," ucap Heni. Beberapa menit menunggu, tidak ada yang mendengar ataupun merespon. Dan tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu. Akhirnya Heni mencoba mengetuk kembali pintunya untuk yang kedua kalinya. "Assalamualaikum." Sesaat kemudian, akhirnya Yanti keluar dan membukakan pintunya. "Waalaikumsalam." Heni, ada apa Hen?" tanya Yanti. "Ayo anterin aku ke mall sekarang," ucap Heni. "Ke mall? Mau ngapain?" "Biasa, nyari buku novel yang terbaru." Maaf Hen, kayaknya aku nggak bisa deh." "Memangnya kenapa?" "Soalnya sebentar lagi aku udah ada acara, mau pergi ke pernikahan saudara. Gak enak dong kalau aku nggak datang," jelas Yanti. "Ya, aku nyari buku sendirian nih jadinya," ucap Heni. "Iya maaf ya, nanti kapan-kapan deh, harusnya kita tuh janjian dulu," kata Yanti. Akhirnya Heni menekuk wajahnya karena kecewa tidak sesuai apa yang diharapkan. "Mukanya nggak usah ditekuk gitu dong," ucap Yanti. "Ya udah, aku pergi dulu ya." "Iya Hen, hati-hati di jalan ya." Heni pun meninggalkan rumah Yanti dan menghidupkan kembali motornya, lalu pergi sendirian menuju ke mall. Jarak menuju ke mall lumayan cukup jauh. Dengan menggunakan motornya yang laju tidak terlalu cepat akan menembus sekitar waktu 1 jaman. Namun saat sedang mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba pandangan Heni seketika kabur dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya. Hingga akhirnya Heni kehilangan keseimbangan dan menabrak sebuah truk yang ada di depannya. Suara hantaman motor dengan truk terdengar keras membuat orang yang ada di sekitarnya ikut terkejut. Dan semua mata tertuju pada Heni. Heni terpental dan terlempar jauh sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Saat tubuhnya terpental, Heni tak sadarkan diri sudah tergeletak di jalanan. Tiba-tiba saja ada sebuah truk dengan laju yang sangat kencang berjalan menuju ke arah Heni terjatuh.
Heni pun akhirnya terlindas oleh truk tersebut. "Astagfirullah!" teriak orang-orang yang melihat kejadian itu. Tubuhnya remuk parah sampai tangannya buntung dan kepalanya bocor hingga otak yang ada di kepalanya ikut keluar. Beberapa orang yang ada di sekitar jalan langsung menghampiri dan menolong Heni. Pihak kepolisian pun langsung datang untuk mengatur arus lalu lintas yang seketika macet saat terjadi kecelakaan tersebut. Salah satu warga menghubungi ambulan untuk membawa jenazahnya Heni, dan beberapa saat kemudian mobil ambulan pun datang. Jenazah Heni langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi langsung menindaklanjuti identitas sang korban. Untungnya ada tas Heni yang dibawanya saat naik motor. Dan di dalamnya ada dompet yang berisi KTP, ponselnya Heni, dan memudahkan polisi untuk menghubungi pihak keluarganya. Pihak polisi langsung menghubungi nomor yang ada di ponselnya Heni. Di kontaknya ada nama adiknya si Heni. Polisi pun langsung menelpon ke nomor adiknya itu. Bunyi dering telepon dari ponsel adiknya yang diletakkan di atas meja kamarnya. Adiknya bernama Wulan, dia masih duduk di kelas 2 SMA. Wulan langsung mengangkat telepon yang dia kira dari kakaknya. "Halo, ada apa kak?" tanya Wulan. "Halo dek, maaf kami dari pihak kepolisian ingin mengabarkan bahwa saudari Heni mengalami kecelakaan dan sekarang jenazahnya ada di rumah sakit," ucap Pak Polisi. Sontak Wulan langsung terkejut dan terbujur kaku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya terasa kaku dan lemas, masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh polisi tadi. Wulan hanya bisa menangis dan langsung mematikan teleponnya. Beberapa saat kemudian ibunya datang menghampiri ke arah Wulan. "Wulan, kamu kenapa dok? Kok nangis gitu?" tanya ibunya. Namun Wulan tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya karena masih syok. Wulan langsung memeluk erat tubuh ibunya dan nangis dengan sekencang-kencangnya. "Wulan, jawab ibu, ini kenapa? Ada apa?" cecar ibunya. Ibunya mengambilkan segelas air putih untuk Wulan agar dia bisa tenang terlebih dahulu. Setelah Wulan meminum air putih yang diberikan oleh ibunya, Wulan sedikit lebih tenang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. "Bu, Mbak Heni bu," ucap Wulan. Heni kenapa dok?" "Tadi aku ditelepon dari pihak kepolisian memberitahu kalau Mbak Heni kecelakaan dan jenazahnya ada di rumah sakit sekarang bu," jelas Wulan. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kamu baru bilang sekarang dok? Cepat kita ke rumah sakit sekarang juga," ucap ibunya. Ibunya langsung terasa lemas dan menangis sejadi-jadinya tidak bisa tertahankan. Wulan pun menghubungi Yanti untuk memberitahu. Sedangkan kedua orang tuanya langsung pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. "Halo, assalamualaikum. Ada apa Wulan?" tanya Yanti dari seberang telepon. Wulan hanya terdiam dan menangis, membuat Yanti semakin cemas dan khawatir dibuatnya. "Lan, ada apa? Kamu kok nangis gitu? Cepet jawab Wulan, ada apa?" cecar Yanti. Mbak Heni mbak," jawabnya terbata-bata. "Heni kenapa Lan?" tanya Yanti penasaran. "Mbak Heni di rumah sakit, dia kecelakaan dan meninggal dunia," jelas Wulan. Yanti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia langsung lemas tak berdaya dan mengakhiri sambungan teleponnya. Benar-benar Yanti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh adiknya ini itu. Yanti yang sedang menghadiri acara pernikahan saudaranya itu bukannya bahagia, malah diselimuti dengan duka dan kesedihan. Akhirnya Yanti pamit pulang kepada kedua orang tuanya untuk izin pergi ke rumah sakit. Dan sebelumnya Yanti menceritakan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya tentang kabar Heni. Orang tuanya Yanti pun syok dan masih tidak percaya. Singkat cerita, Yanti pergi ke rumah sakit sendirian, sedangkan kedua orang tuanya Heni dan Wulan sudah sampai terlebih dahulu di rumah sakit tersebut. Mereka tiba untuk memastikan apakah memang benar itu jenazah Heni. Kedua orang tua Heni, adiknya, serta Yanti pun masuk ke ruang jenazah untuk mengecek.
Saat kain yang menutupi wajah dan tubuh jenazah itu dibuka, dengan perlahan ternyata benar jenazah itu adalah jenazahnya si Heni. Ibunya langsung pingsan seketika di tempat tersebut. Tangis Yanti dan Wulan pun pecah seketika saat melihat wajahnya Heni yang hancur. Sedangkan bapaknya mencoba membangunkan istrinya dan air matanya masih saja terus mengalir. Hingga sekitar 15 menit, akhirnya ibunya Heni tersadarkan diri dan jenazahnya Heni akan segera dibawa pulang ke rumah dengan menggunakan mobil ambulan dari rumah sakit. Saat jenazahnya Heni dibawa di dalam mobil ambulan, Yanti ikut duduk di dalam mobil ambulan tersebut. Yanti benar-benar terpukul akan kehilangan sahabatnya yang sangat dekat sekali dengannya. Yanti terus menangis dan mengeluarkan air matanya tanpa henti. Tiba-tiba, Yanti mencium bau anyir darah dari samping duduknya dan ada yang berbisik pada Yanti. "Yanti, Yan." Seketika bulu kuduknya Yanti merinding. Yanti pun mengenali suara itu. Ya, itu suara dari Heni, sahabatnya itu. Ternyata sosok Heni itu sedang duduk di sampingnya Yanti dengan keadaan memucat sekali wajahnya dan menggunakan pakaian yang sama pada waktu tadi pagi Heni pergi ke rumah Yanti. Heni waktu itu menggunakan pakaian kaos lengan panjang yang berwarna biru dan itu sama persis seperti sosok yang sekarang duduk berada di sampingnya Yanti dengan kondisi yang berbeda. Hingga beberapa saat kemudian, sosok Heni seketika menghilang dari samping Yanti. Yanti merasa menyesal karena tadi pagi tidak mengiyakan untuk mengantar Heni. Mungkin kalau Yanti mengantar Heni untuk pergi ke mall waktu itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Tapi balik lagi, itu semua sudah takdir Heni yang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sesampainya di rumah kediamannya Heni, jenazahnya langsung diturunkan dari mobil ambulan. Karena kedua orang tuanya belum puas dengan prosesi pemandian jenazahnya saat di rumah sakit, akhirnya jenazah Heni dimandikan lagi di rumah. Setelah dimandikan, jenazahnya Heni dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sesaat setelah disolatkan, jenazahnya langsung diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman terdekat. Sepanjang jalan, kedua orang tuanya, adiknya, Yanti, dan beberapa sanak saudara terus-menerus terisak kesedihan dan masih belum rela atas kepergiannya si Heni. Sesampainya di pemakaman, prosesi pemakaman berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Namun saat seluruh pelayat termasuk Yanti akan pulang ke rumah dari pemakaman, Yanti melihat ada sosok Heni berdiri di pojok pemakaman dan menatap ke arah Yanti dengan wajah yang pucat. Sosok Heni melambai-lambaikan tangannya kepada Yanti. Yanti hanya bisa tersenyum kecut dan membalasnya dengan lambaian tangan. "Kamu kenapa, Mbak? Kok melambaikan tangan?" tanya Wulan. "Ada Heni di sana melambaikan tangan kepadaku." "Sudah, Mbak, ikhlaskan biar Mbak Heni bisa tenang. Ayo kita pulang." Singkat cerita, malam harinya Yanti ikut ke rumah Heni untuk pengajian. Saat acara pengajian itu sudah selesai, Yanti tidak pulang terlebih dahulu. Dia mengobrol terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan juga adiknya Heni. Saat mereka tengah mengobrol, pandangan Yanti menuju ke dalam kamarnya Heni. Dia melihat di dalam pojok kamarnya Heni ada sosok Heni yang berdiri dengan kesedihan. Yanti pun segera menghampiri ke dalam kamarnya Heni karena penasaran. Heni, teriaknya. Saat Yanti masuk ke dalam kamarnya Heni, ternyata sosok itu sudah menghilang. Adiknya pun menghampiri ke arah Yanti yang ada di dalam kamar milik kakaknya. "Mbak, sadar Mbak. Mbak Heni sudah tidak ada di sini lagi," ucap Wulan. "Heni masih ada. Tadi Mbak lihat sendiri dia sedih. Mbak kasihan," ucap Yanti. Wulan langsung menarik paksa tubuhnya Yanti keluar dari kamarnya Heni dan menutup rapat kamar itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Yanti pun berpamitan kepada kedua orang tuanya Heni dan juga adiknya. "Om, Tante, Wulan, aku pulang dulu ya. Soalnya sudah malam," ucap Yanti. "Iya Yan, hati-hati ya," jawab ibunya Heni. Beberapa saat kemudian Yanti pun sampai di rumahnya. Saat Yanti mau menutup jendela kamarnya, tiba-tiba ada sosok Heni yang duduk di depan kursi jendelanya.
Letak kamarnya Yanti memang berada di depan, jadi jendelanya menyatu dengan teras rumahnya. Heni. Namun sosok yang menyerupai Heni ini masih terus menangis tak henti-henti. Karena takut, Yanti langsung menutup jendelanya dan langsung ke atas kasurnya, serta langsung menarik selimutnya dan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, selimutnya ditarik oleh entah siapa. Dalam pikirnya Yanti, sudah pasti itu adalah sosok Heni yang mencoba usil pada Yanti. Karena pada saat masih hidup, Heni ini orangnya suka usil kepada Yanti. Yanti terus membaca doa-doa tanpa henti. Hingga beberapa saat kemudian, sudah tidak ada lagi yang usil menarik selimutnya Yanti. Akan tetapi, Yanti mendengar ada yang memanggil-manggil namanya. Yanti, tolong saya. Seketika Yanti merinding mendengarnya. Yanti tahu kalau itu adalah suara Heni sahabatnya. Tiba-tiba sosoknya menampakkan dirinya di depan pojok kamar dan dengan menggunakan pakaian yang sama seperti saat Yanti bertemu Heni terakhir kalinya saat Heni menghampiri ke rumahnya Yanti. Pergi Hen, tolong jangan ganggu aku, kita sudah beda alam, ucap Yanti. Seketika Heni menangis dan dengan perlahan sosok itu pun mulai menghilang. Malam itu, Yanti benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi karena tidak tenang diganggu oleh Heni. Singkat cerita, malam kedua Yanti tidak datang ke rumahnya Heni untuk ikut pengajian. Saat itu Yanti ada tugas kuliah yang menumpuk dan tidak bisa ditinggal. Ketika sedang mengerjakan tugas kuliahnya, tiba-tiba ada hembusan angin datang menghampiri ke arahnya. Tubuhnya pun seketika merinding. Terdengar kembali suara yang dikenali oleh Yanti, yaitu suara dari Heni. Yan, tolongin saya. Kali ini sosoknya tidak menampakkan diri, namun tiba-tiba buku tulis yang ada di meja belajarnya Yanti terjatuh sendiri. Padahal Yanti tidak menyenggolnya sama sekali, bahkan tidak ada angin kencang di situ. Meskipun ada angin kencang pun, buku itu tidak akan jatuh dengan sendirinya. Yanti paham kalau itu ulah si Heni yang menjatuhkan bukunya. Hen, tolong Hen, jangan ganggu aku terus, ucap Yanti. Seketika sosok Heni mengeluarkan suara tangisnya yang terdengar jelas di telinganya Yanti. Tolong saya, Yan, ucap sosok itu. Itu semua membuat Yanti tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya Yanti meninggalkan tugasnya dan langsung loncat ke atas kasur. Beberapa saat kemudian, suara tangisannya Heni sudah tidak terdengar lagi. Yanti pun berpikir apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Heni. Heni minta tolong apa? Yanti sempat berpikir kalau Heni meminta tolong diantar ke mall seperti saat waktu itu dia tidak mengantar Heni. Apa karena hal itu arwah Heni jadi tidak tenang? Ucap Yanti dalam hati. Namun Yanti menepis kembali pikirannya dan mencoba untuk tidur. Akhirnya Yanti pun bisa tertidur dengan pulas dan keesokan paginya Yanti bangun lebih awal karena harus menyelesaikan tugasnya yang semalam sempat tertunda gara-gara diteror oleh arwahnya Heni. Hingga setelah tugasnya selesai, Yanti segera bersiap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Dengan menggunakan motornya, Yanti pergi ke kampus yang biasa Yanti terkadang berboncengan dengan Heni. Sekarang Yanti apa-apa harus sendiri. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba motornya terasa berat seperti ada yang membonceng di belakangnya. Yanti juga mencium bau anyir darah dan busuk. Tubuhnya Yanti seketika merinding, bulu kuduknya berdiri disco. Karena penasaran, Yanti pun mencoba melihat ke arah spion dan ternyata yang membonceng di belakangnya Yanti adalah sosok Heni. Yanti pun mencoba untuk fokus dan terus berdoa. Kalau Yanti tidak fokus, bisa jadi Yanti akan mengalami kecelakaan. Dengan terus membaca doa-doa yang dihafal dan pandangannya fokus ke depan, sedangkan kaca spionnya sengaja Yanti arahkan ke bawah agar dia tidak melihat adanya sosok Heni yang membonceng di belakang motornya. Yanti, tolong saya Yan, ucap sosok itu lirih. Yanti mencoba untuk tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sosok itu. Hingga beberapa saat kemudian, arwahnya dengan perlahan mulai menghilang. Singkat cerita,
Karena Yanti merasa terganggu dan tidak tenang dengan gangguan-gangguan dari Heni, akhirnya Yanti pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah dialaminya. Orang tuanya pun menyarankan untuk membicarakan langsung kepada kedua orang tua Heni. Namun Yanti tidak berani berbicara kepada kedua orang tuanya karena Yanti takut nanti kedua orang tua Heni tersinggung dan merasa difitnah. Coba nanti kamu datang ke rumahnya dan bicarakan kepada kedua orang tua Heni tentang semua yang kamu alami, ucap Bapak Yanti. Enggak Pak, aku enggak berani, nanti takut mereka tersinggung ataupun salah paham, jawab Yanti. Ya sudah gini saja, nanti kita tanyakan langsung saja ke Pak Kiai, ucap ibunya Yanti. Nah kalau itu aku setuju Bu, jawab Yanti. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke Pak Kiai untuk menanyakan tentang hal tersebut. Hingga sesampainya di rumah Pak Kiai, Yanti langsung menceritakan semuanya kepada Pak Kiai tentang dirinya yang didatangi oleh sosok Heni setiap harinya dan selalu meminta tolong pada Yanti. Dia ingin disempurnakan karena arwahnya belum tenang di sana, ucap Pak Kiai. Maksudnya gimana ya Pak? Tanya Yanti. Iya, sosok Heni ini minta disempurnakan, jawab Pak Kiai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kiai membuat Yanti tidak puas karena jawabannya hanya seperti itu, tidak jelas secara detailnya. Ayo, kita pulang saja Pak, Bu, ucap Yanti. Yanti dan kedua orang tuanya pun langsung pamit kepada Pak Kiai karena merasa tidak puas dengan jawaban dari Pak Kiai tersebut. Malam harinya, Heni datang lagi ke rumahnya Yanti. Sosok Heni ini terus memanggil-manggil namanya dan berusaha meminta tolong pada Yanti. Yanti, tolong saya. Saat itu, Yanti baru saja tertidur. Karena mendengar ucapan Heni, akhirnya Yanti pun terbangun. Ternyata sosok Heni ini tertidur terlentang tepat berada di sampingnya Yanti. Sebelumnya Yanti mencium aroma-aroma bau anyir dan bangkai sama seperti biasanya. Yanti pun membalikkan tubuhnya. Saat melihat ke arah samping tempat tidur, ternyata sudah ada sosok Heni yang tertidur di sampingnya. Sontak Yanti terkejut dan berteriak. Yanti pun langsung pergi lari keluar kamar dan menuju ke kamar kedua orang tuanya. Pak, Bu, tolong, teriaknya. Duk duk duk. Kejadian itu sekitar pukul 10 malam. Kedua orang tuanya terbangun mendengar teriakan anak semata wayangnya itu. Lalu bapaknya membukakan pintu kamar. Ada apa sih Yan? Tanya bapaknya dengan mengucap kedua matanya. Pak, Yanti izin tidur sama bapak dan ibu ya, jawab Yanti. Memangnya kenapa? Timpal ibunya. Aku takut Bu, tadi Heni datang lagi ke kamar, serem lagi, tidur di sampingku. Ya sudah, kamu tidur di sini malam ini gak apa-apa, ucap ibunya. Akhirnya Yanti ikut tidur dengan kedua orang tuanya dan sosok Heni tidak datang mengganggu ke kamar kedua orang tuanya. Keesokan paginya, kebetulan hari Minggu, Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke salah satu kiai yang ada di kota lain, kota tetangga. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai di rumah Pak Kiai tersebut. Mereka dipersilakan masuk oleh Pak Kiai dan disambut dengan ramah. Saat di dalam ruang tamu, Yanti menceritakan semuanya kepada Pak Kiai. Jawaban Pak Kiai pun sama seperti dengan Pak Kiai yang sebelumnya Yanti datangi. Sosoknya ini ingin segera disempurnakan supaya hidup di alam sana dengan tenang. Kalau tidak dia akan terus bergentayangan arwahnya, ucap Pak Kiai. Karena masih belum puas dengan jawabannya, Yanti dan kedua orang tuanya pun pulang kembali ke rumahnya dan seperti biasa memberikan amplop untuk Pak Kiai. Sesampainya di rumah, Yanti benar-benar sudah stres dan harus bagaimana lagi supaya arwahnya Heni tidak datang lagi mengganggu Yanti. Pak, Bu, gimana ini? Kok semua Pak Kiai mengatakan hal yang sama, tapi aku masih belum paham dan belum puas dengan apa yang dimaksud oleh Pak Kiai, ucap Yanti. Kalau gitu lebih baik kamu bicarakan langsung saja kepada kedua orang tuanya Heni, saran bapaknya. Aku gak berani Pak, aku gak mau, takut mereka salah paham.
Malam harinya, saat Yanti sedang berada di toilet mau buang air kecil, tiba-tiba Yanti mencium bau anyir seperti biasanya. Yanti sampai hafal kalau bau anyir itu pasti datangnya dari Henny. Dan benar saja, sosok Henny ini sudah berada di toilet di mana Yanti sedang buang air kecil di situ. Ian. Kali ini sosok Henny hanya memanggil namanya saja, tidak meminta tolong seperti biasanya. Sontak Yanti langsung merinding dan tidak bisa menuntaskan buang air kecilnya. Yanti langsung lari terbirit-birit dari kamar mandinya. Tiba-tiba, brek. Yanti berpapasan dengan ibunya dan tidak melihat sebelumnya, hingga akhirnya mereka pun tabrakan dan jatuh bersamaan. Aduh, sakit. Kamu ini kenapa sih, Nduk? Sudah gede masih lari-larian di dalam rumah, kayak anak kecil, ucap ibunya. Maaf Bu, aku tadi didatangi lagi sama sosok Henny di dalam kamar mandi, jelasnya. Singkat cerita, saat di kampus, Yanti mencoba menanyakan kepada teman-temannya, siapa tahu ada yang tahu info tentang orang pintar yang tahu akan hal itu. Kebetulan kala itu, Yanti sedang beristirahat dengan teman-temannya di kantin. Kalian ada yang tahu gak, di mana ada orang pintar yang ahli dan bisa melihat hal-hal gaib gitu? Tanya Yanti. Aku ada nih, dulu tanteku dibawa ke sana dan berhasil, ucap salah satu temannya. Di mana tempatnya? Nanti kirim alamatnya ke aku ya. Siap Yan, memangnya ada apa sih? Tanya temannya itu. Gak apa-apa, itu saudaraku diganggu, jawab Yanti berbohong. Yanti tidak menceritakan apa yang dialaminya selama ini kepada teman-temannya. Ternyata hari ini hari terakhir Yanti dan teman-temannya berangkat ke kampus karena besok mereka semua mendapat cuti semester selama 2 minggu. Nah, kesempatan Yanti untuk pergi ke tempat Pak Ustadz yang ditunjukkan oleh temannya itu. Jadi Yanti bisa leluasa untuk menyelidiki kasus yang dialaminya selama ini. Hari berikutnya, Yanti diantar oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke tempat Pak Ustadz yang sudah ditunjukkan oleh temannya itu. Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke tempat Pak Ustadz dengan menggunakan mobil karena letaknya lumayan cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 3 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai juga di tempat Pak Ustadz tersebut. Mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah dan mereka juga disuguhkan minuman. Bagaimana? Ada perlu apa ya Bapak dan Ibu kesini? Tanya Pak Ustadz. Ini Pak, anak saya biar yang menjelaskan sendiri Pak, jawab bapaknya. Yanti pun menceritakan semua kejadian kepada Pak Ustadz tentang apa yang dialaminya selama ini. Gini saja, nanti saya minta foto sosok almarhumah dan barang apapun ataupun baju bahkan tas, terserah, bawa ke sini nanti biar saya coba terawang, jelas Pak Ustadz. Oh iya, baik Pak Ustadz, nanti saya kesini lagi, jawab Yanti. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pulang ke rumah untuk membawa foto dan barang yang sudah diperintahkan oleh Pak Ustadz. Yanti menyiapkan foto yang sudah dicetak dulu saat mereka foto bersama. Untuk barangnya, Yanti bingung karena dia tidak mungkin ke rumah kedua orang tuanya Henny dan meminta barang milik Henny karena nanti mereka pasti curiga. Saat membuka lemari bajunya, Yanti melihat ada sebuah kaos yang ternyata milik Henny. Kala itu Henny sempat menginap di rumahnya dan bajunya ketinggalan di rumahnya Yanti. Akhirnya Yanti membawa kaos milik Henny itu untuk nanti dibawa ke rumahnya Pak Ustadz. Singkat cerita, hari berikutnya Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke tempatnya rumah Ustadz. Meskipun jauh, mereka rela pergi ke sana. Karena Yanti ingin tahu apa yang sebenarnya dan ingin hidupnya tenang, tidak ada yang mengganggu dirinya lagi. Sekitar 3 jam perjalanan, mereka pun sampai di rumahnya Pak Ustadz. Yanti pun langsung memberikan foto dan kaos Henny kepada Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, foto dan barang milik almarhumah, ucap Yanti. Baik, kalau gitu nanti kamu datang lagi ke sini 3 hari lagi ya. Karena nanti akan saya doakan dan saya terawang terlebih dahulu, jelas Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, jawab Yanti. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pulang lagi ke rumah dan akan kembali 3 hari lagi. Malam harinya, tiba-tiba sosok Henny datang lagi ke rumahnya Yanti.
Saat itu Yanti sedang mendengarkan musik kesukaannya untuk mengantarkan tidurnya. Namun saat sedang asik mendengarkan musik kesukaannya, tiba-tiba ada suara yang ikut menyanyi dan terdengar jelas di telinganya Yanti. Yanti mencoba mengecilkan volume suara musiknya. Dan benar saja, suara itu dikenali oleh Yanti. Iya, suaranya sosok Heni yang ikutan nyanyi. Lagu kesukaan Yanti ini juga lagu kesukaan si Heni. Mereka berdua ini kesukaannya hampir sama. Seketika Yanti pun langsung mematikan musiknya. Dan suara nyanyian Heni berubah menjadi suara tangisan yang terseduh-seduh. Karena takut, Yanti mencoba untuk segera tertidur, namun masih tetap tidak bisa. Saat menarik selimutnya, tiba-tiba ada yang menarik lagi selimutnya dengan tenaga kencang dan mengatakan sesuatu lagi kepada Yanti. "Yanti, tolong saya, Yan," ucap sosok itu. Kala itu juga, Yanti ikut menangis karena kasihan melihat sahabatnya ini tersiksa. 3 hari kemudian, Yanti dan kedua orang tuanya datang lagi ke rumahnya Pak Ustadz untuk menanyakan lagi bagaimana kabar soal terawangannya itu. Saat sampai di depan halaman rumahnya Pak Ustadz, terlihat pintu rumahnya tertutup, tidak seperti biasanya yang selalu terbuka. "Assalamualaikum," ucap Yanti dan kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Pak Ustadz pun datang membukakan pintunya. "Waalaikumsalam, silakan masuk," ucap Pak Ustadz. Yanti dan kedua orang tuanya langsung masuk ke dalam. "Bagaimana Pak Ustadz hasil penerawangannya? Apa sudah ada titik terang dari permasalahan ini?" ucap Yanti. "Jadi, kemarin saat saya menerawang, sosok Heni ini ingin segera disempurnakan," ucap Pak Ustadz. "Maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz?" tanya Yanti. "Saat saya menerawang, tiba-tiba saya berada di sebuah istana kerajaan yang megah di dalam hutan. Di sana saya melihat banyak orang-orang yang diperlakukan seperti budak. Ada juga yang dirantai, wajahnya semuanya pucat. Dan di sana saya melihat ada sosok temanmu, Heni, berada di sana. Dia menangis, terus menangis dan meminta pertolongan. Dia ingin keluar dari istana tersebut," jelas Pak Ustadz. "Terus, apa maksud dari semua ini, Pak?" tanya Yanti. "Heni ini sepertinya sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh saudara terdekatnya. Makanya meninggalnya tidak tenang," ucap Pak Ustadz. "Siapa Pak Ustadz yang melakukan pesugihan itu?" tanya Yanti penasaran. "Ya ada pokoknya. Saya tidak mau menyebutkan, takutnya jadi fitnah. Kalau kamu mau cari tahu saja sendiri siapa saudara yang kira-kira melakukan itu," ucap Pak Ustadz. Setelah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, Yanti mulai lega dan tenang. Yanti dan kedua orang tuanya pun pamit untuk pulang. Singkat cerita, karena Yanti penasaran siapa yang melakukan pesugihan itu, Yanti mulai mengingat dan akhirnya Yanti ingat kalau pamannya Heni itu adalah orang kaya. Rumahnya juga mewah serta usahanya semakin maju dan memiliki banyak cabang. Pamannya ini memiliki usaha toko elektronik yang ada di pasar dan sangat laris, banyak pembeli yang datang setiap harinya. Malam itu juga, Yanti menghubungi salah satu teman kampusnya yang rumahnya lumayan dekat dengan rumah Yanti untuk minta diantarkan besok pergi ke rumahnya pamannya Heni. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa Yan?" tanya Bila. "Besok ada waktu nggak? Anterin aku ke rumah pamannya Heni yuk." "Iya boleh, ayo." Keesokan harinya, Yanti dan Bila pergi ke rumah pamannya Heni untuk sekedar silaturahmi. "Assalamualaikum," ucap Yanti. "Waalaikumsalam. Yanti, baru kelihatan kamu, Nduk," ucap tantenya Heni, istri pamannya. "Iya tante, saya mau main saja, sudah lama tidak pernah main ke sini," jawab Yanti. "Oh iya tante, ini kenalin teman aku, namanya Bila, dia temannya Heni juga," imbuh Yanti. "Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam," ucap tantenya. Rumahnya benar-benar sangat mewah dan berbalutkan emas yang membuat semakin mewah. Hiasan dindingnya pun terlihat sangat mahal-mahal sekali. Saat mereka masuk dan duduk di ruang tamu, pamannya datang menghampiri ke arah Yanti dan Bila. Sedangkan tantenya membuatkan minuman untuk Yanti dan Bila. "Yanti, apa kabar?" tanya paman Heni.
Alhamdulillah kabar baik Paman. Paman sendiri bagaimana kabarnya? Baik Yan. Beberapa saat kemudian, tantenya datang membawakan minuman dan makanan cemilan. Silakan diminum, makan juga. Jangan malu-malu kalau di sini. Makasih tante, maaf jadi ngerepotin. Gak ngerepotin sama sekali Yan. Udah diminum itu, bila juga. Mereka pun akhirnya saling bercengkrama dan bercerita banyak hal. Singkat cerita, tiba-tiba Yanti ingin buang air kecil. Dan dia pun izin kepada Paman Heni untuk pergi ke toilet. Maaf Paman, saya ingin numpang buang air kecil. Saya mau izin ke toilet. Toiletnya di mana ya? Oh iya silakan. Itu di belakang lurus saja ke sana, ucap pamannya. Yanti pun langsung pergi ke toilet yang sudah ditunjukkan oleh pamannya. Letak toiletnya itu melewati beberapa kamar yang berjejeran. Nah, Yanti membuka pintu yang ternyata bukan toilet. Tiba-tiba saja tantenya Heni langsung lari dan mencegah Yanti untuk masuk ke dalam kamar itu. Maaf Yan, toiletnya bukan itu, tapi yang ini di sampingnya. Oh iya tante, maaf, saya tidak sengaja dan tidak tahu soalnya, jawab Yanti. Iya nggak apa-apa, jawabnya singkat namun dengan wajah yang panik. Yanti pun langsung masuk ke toilet yang ada di samping kamar yang tadi Yanti salah masuk. Namun saat di dalam toilet, Yanti masih penasaran dengan kamar tadi. Soalnya saat Yanti membuka pintu kamar itu, suasananya gelap dan bau kemenyan serta aroma kembang-kembangan tercium di hidungnya. Dan tantenya langsung mencegah seperti ketakutan dan ada yang disembunyikan di sana. Akan tetapi Yanti masih tetap berpikir positif tentang ruangan kamar itu. Beberapa saat kemudian, Yanti keluar dari kamar mandi dan kembali lagi ke ruang tamu. Karena waktu sudah mulai sore, Yanti dan Bila izin berpamitan pulang kepada paman dan tantenya Heni. Paman, tante, kami pulang dulu ya. Udah sore soalnya, nanti kapan-kapan saya kesini lagi. Makasih ya tante sudah dihidangin makanan dan minuman. Maaf ngerepotin, ucap Yanti. Gak usah bilang gitu. Tante gak merasa direpotkan kok. Kalian hati-hati ya di jalan, ucap tante. Iya hati-hati ya Yan. Nanti mampir ke sini lagi loh, ucap pamannya. Memang Yanti sejak dulu saat Heni masih ada, Heni selalu mengajak Yanti untuk main di rumah pamannya. Saat sampai di depan gerbang rumahnya, Yanti melihat ke Pak Mame. Pak Mame ini adalah satpam penjaga rumah milik pamannya Heni. Yanti bertegur sapa dengan Pak Mame karena sudah lama tidak pernah bertemu. Pak Mame apa kabar? Ucap Yanti. Yanti, baru kelihatan. Baik non, alhamdulillah, jawab Pak Mame. Oh iya Pak, Bapak merasa aneh nggak selama tinggal di sini? Kok tadi saya masuk ke rumah, hawanya aneh ya, panas dan tidak nyaman, ucap Yanti. Iya non, Bapak juga sudah biasa merasakan hawa seperti itu. Sebenarnya juga saya sudah tidak betah kerja di sini non, tapi mau bagaimana lagi, ucap Pak Mame. Apalagi kalau saya lewat di depan kamar pojok samping toilet, hawanya beda dan bikin merinding non. Dan tidak hanya itu, setiap malam tertentu, Tuan sama Nyonya selalu membawa masuk sesajen ke dalam kamar itu, tambah Pak Mame. Oh gitu ya Pak, makasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu sama teman saya nih, ucap Yanti. Ya sudah non, hati-hati ya di jalan. Singkat cerita, sepulangnya dari rumah pamannya Heni, akhirnya Yanti menemukan titik terang kalau selama ini pamannya yang melakukan pesugihan dan Heni yang sudah dijadikan tumbal untuk penglaris toko elektroniknya. Akan tetapi, Yanti akan memastikan itu dan menanyakan kembali ke rumah Pak Ustadz. Malam itu, Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang pamannya Heni. Orang tuanya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yanti. Karena kedua orang tuanya tahu kalau pamannya memang memiliki toko elektronik yang sukses dan maju. Keesokan harinya, Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke rumahnya Pak Ustadz untuk menceritakan semua bukti yang sudah Yanti kumpulkan. Saya sekarang sudah tahu Pak Ustadz siapa yang melakukan pesugihan itu. Ternyata pamannya yang melakukan untuk pesugihan penglaris toko elektroniknya. Satpam rumahnya juga sering melihat majikannya membawa sesajen masuk ke dalam kamar itu Pak Ustadz.
Saya juga sempat akan masuk ke dalam kamar itu, namun tiba-tiba dicegah oleh istrinya. Tapi saya mencium bau kemenyan dari kamar itu juga, Pak Ustadz. Jelas Yanti. Sebenarnya saya sudah tahu kalau dia yang melakukan, tapi saya tidak ingin fitnah dan saya ingin kamu sendiri yang mencari tahu, ucap Pak Ustadz. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz supaya ini bisa tenang kembali? Tanya Yanti. Mari kita melakukan berdoa bersama untuk almarhumah supaya dia tenang. Dan saya akan membebaskan Heni dari istana kerajaan tersebut. Insya Allah, doakan saja semoga bisa, ucap Pak Ustadz. Akhirnya Yanti ikut berdoa bersolawat yang sudah diperintahkan oleh Pak Ustadz. Sedangkan Pak Ustadz duduk bersila dan bersemedi serta terus merapalkan doa-doanya. Doa-doa itu dilakukan oleh semuanya sekitar 1 jam lebih. Setelah selesai membacakan doa-doanya, Pak Ustadz menceritakan bahwa tadi katanya beliau telah berseteru dengan jin yang ada di kerajaan tersebut. Alhamdulillah, akhirnya Pak Ustadz yang menang dan jin itu pun membebaskan sosok Heni dari istana kerajaan yang dijadikan tempat tumbal pesugihan. Pak Ustadz juga sudah mendoakan Heni dan mengembalikan ke tempat semula. Sebelum Yanti pulang, Pak Ustadz memberikan sebotol air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz lalu diberikan kepada Yanti. Ini tolong kamu nanti bawa air putih dan nanti kamu doakan ke makamnya. Lalu siramkan air putih ini pada makamnya Heni, ucap Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, jawab Yanti. Oh iya, satu lagi, ada satu kejanggalan. Tali pocongnya Heni di dalam makam belum dilepas. Mungkin saat pemakaman ada yang lupa. Nanti tolong bicarakan baik-baik kepada kedua orang tuanya agar dibongkar kembali makamnya, ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, akan saya lakukan perintah Pak Ustadz, jawab Yanti. Yanti dan kedua orang tuanya pun pulang ke rumah. Sebelum pulang, Yanti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Ustadz yang sudah membantu Yanti. Sebelumnya, terima kasih ya Pak Ustadz sudah membantu saya, ucap Yanti. Yanti juga memberikan amplop kepada Pak Ustadz sebagai tanda terima kasihnya. Singkat cerita, hari berikutnya, Yanti meminta ditemani oleh kedua orang tuanya dan datang ke rumah kedua orang tua Heni. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya Heni, Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya dan mereka pun tidak keberatan untuk menggali makamnya Heni. Setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya Heni, hari itu juga Yanti dan kedua orang tua Yanti serta kedua orang tua Heni datang ke makam dan menyuruh orang untuk menggali makam tersebut, serta sudah memanggil Pak Kiai untuk nantinya mendoakan makamnya Heni bersama-sama. Saat gundukan tanah makamnya Heni sudah digali, bapaknya Heni yang turun dan melepaskan ikatan tali pocongnya langsung. Setelah selesai melepas tali pocongnya, makamnya mulai ditutup kembali dengan tanah seperti sedia kala. Beberapa saat kemudian, Pak Kiai yang memimpin untuk membacakan doa-doa. Mereka pun semua ikut untuk membacakan doa. Setelah selesai membacakan doa bersama, Yanti menyiramkan air yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz dan sudah didoakan olehnya. Kemudian mereka pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Dan malamnya Yanti sudah tidak mendapat gangguan lagi dari Heni, sahabatnya itu. Ternyata menurut para warga sekitar, jalan raya tempat kejadian Heni mengalami kecelakaan itu, katanya sudah banyak korban kecelakaan di sana dan selalu meninggal dunia. Selama ini, pamannya Heni telah melakukan pesugihan penglaris toko elektroniknya dan sudah banyak orang yang dijadikan korban tumbal pesugihannya. Pamannya ini menggunakan tumbal orang lain, siapa saja yang lewat di jalan raya depan tokonya itu. Toko elektronik milik pamannya ini letaknya ada di pinggir jalan raya, tepatnya di sebuah pasar besar yang ada di pinggir jalan raya tersebut. Setiap harinya pasar yang ada di pinggir jalan raya itu selalu ramai dengan orang yang lewat. Singkat cerita, Yanti tidak berani untuk menceritakan semuanya kepada orang tuanya Heni tentang yang dilakukan oleh paman dan tatenya Heni, karena yang kedua orang tuanya Heni tahu kalau Heni meninggal karena mengalami kecelakaan dan sudah menjadi takdirnya Heni meninggal dunia akibat kecelakaan. Setelah dilakukannya doa-doa bersama dengan Pak Ustadz, akhirnya Yanti sudah tidak mendapat gangguan dari Heni. Hanya saja terkadang Yanti masih didatangi oleh Heni, namun bukan seperti biasanya. Sekarang sosok Heni ini menampakkan dirinya dengan senyuman bukan tangisan lagi.
Pernah saat Yanti sedang berada di kampus, dia sedang ada di perpustakaan. Akan tetapi kata salah satu temannya kalau Yanti berada di dalam kantin sekolah. Kata temannya Yanti, melihat Yanti berada di kantin, saat ditanya tidak menjawab sama sekali dan wajahnya sangat pucat. Yanti paham kalau sosok yang menyerupai wajah dan tubuhnya Yanti itu adalah sosok Heni. Namun Yanti tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya. Yanti mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya Heni kalau anak pamannya Heni meninggal dunia. Pamannya ini memiliki dua anak laki-laki. Yang pertama duduk di bangku SMA, sedangkan anak keduanya duduk di bangku SMP. Kedua anak laki-lakinya semua anak pertamanya yang mengalami kecelakaan. Saat itu, anak pertamanya paman Heni sedang mau berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor baru yang baru saja dibelikan oleh paman sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun motor barunya itu belum sempat didoakan. Kata orang-orang, Rangga, anak pertamanya paman Heni itu, kecelakaan tepat di depan toko elektronik orang tuanya sendiri. Rangga menabrak mobil yang mengerem mendadak. Akhirnya Rangga tidak bisa mengendalikan laju motornya yang sedang melaju cepat karena terburu-buru mau pergi ke sekolah. Mobil yang ditabrak oleh Rangga itu remuk, sedangkan tubuhnya Rangga terpental jauh hingga beberapa meter. Kepalanya terbentul aspal. Saat itu Rangga sempat diberikan penanganan oleh dokter di rumah sakit. Namun, kata dokter terjadi penggumpalan darah di kepalanya dan itu yang menyebabkan Rangga meninggal dunia. Yanti yakin kalau anaknya itu juga menjadi korban tumbal pesugihan kedua orang tuanya. Karena setiap bulannya di depan tokonya paman Heni selalu terjadi kecelakaan. Kedua orang tuanya Rangga, paman dan tante, benar-benar sedih dan terpukul kehilangan anak pertamanya itu. Usaha tokonya paman Heni semakin lama semakin sepi dan tidak semaju dulu lagi. Saat itu Yanti sempat datang lagi ke rumahnya Pak Ustadz untuk menanyakan soal keluarganya paman Heni. Ternyata kata Pak Ustadz, jin yang sudah melakukan perjanjian dengan pamannya Heni itu murka sekali karena Heni tidak dijadikan lagi tumbal oleh jin itu. Heni sudah dipindahkan oleh Pak Ustadz ke alam semestinya. Maka dari itu jin itu murka dan meminta tumbal anaknya sendiri. Dan itu sebagai tumbal terakhirnya. Hingga setelah mendapatkan tumbal terakhirnya, jin itu memutus tali perjanjian secara sepihak dengan paman dan tantenya Heni. Makanya sekarang usahanya paman dan tante itu perlahan-lahan mulai habis dengan sendirinya. Sampai pamannya harus meminjam uang ke bank untuk mengembalikan modalnya. Namun pamannya Heni ini tidak bisa membayar hutang di bank dan itu membuat toko-toko elektroniknya disita oleh bank. Akhirnya paman, tante, dan anaknya yang sekarang hidup sederhana. Mereka tidak tinggal di rumah mewah itu lagi, melainkan sekarang mereka tinggal di kosan yang kecil. Dan untuk menyambung hidupnya, pamannya membuka tambal ban di pinggir jalan raya dengan uang simpanannya yang masih tersisa. Pernah saat itu, Yanti sepulang dari kuliah, Yanti dan temannya berboncengan dan tiba-tiba saja ban motornya bocor seketika. Yanti dan teman-temannya itu terpaksa harus mendorong motornya untuk mencari tempat tambal ban. Setelah sudah mendorong motornya beberapa meter, di pinggir jalan terlihat sebuah tempat tambal ban. Akhirnya Yanti dan temannya itu mampir ke tempat tambal ban tersebut yang ada di depannya. "Pak, tolong, ini motor saya bannya bocor," ucap Yanti. "Iya mbak, tunggu sebentar ya," jawabnya. Setelah mendengar perkataan dari bapak tersebut, Yanti seperti mengenali suaranya. Dan saat Yanti menatap ke wajahnya bapak itu, Yanti terkejut. Ternyata itu adalah pamannya Heni yang menambal ban motornya. "Loh, paman, kok sekarang nambal ban? Memangnya tokonya sudah buka lagi? Memangnya tokonya sudah tidak buka lagi?" tanya Yanti. Istrinya paman yang ada di situ yang melihat kedatangan Yanti langsung menghampirinya dan menceritakan semuanya kepada Yanti yang telah dialami oleh keluarganya. Yanti merasa iba terhadap apa yang telah menimpa keluarga pamannya Heni. Yanti juga sudah mengikhlaskan kepergian Heni dan selalu mendoakan sahabatnya itu supaya tenang di sana. Dan seperti itulah akhir dari pelaku pesugihan penglaris tokonya. Semuanya berakhir dengan tragis. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Karena yang namanya bersekutu dengan jin atau berjanji dengan jin pasti akan mendapatkan akibat yang buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya.
tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.